Selamat datang di channel Anoy Widura 02. Jangan lupa like and subscribe. Salam setong dere. Kata Yesus, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi satu manusia pun, seorang pun aku tidak hakimi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi yang menghakimi siapa? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus tidak menghakimi siapa. Oke. Yesus punya anak dan punya istri di mana, Bang? Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan. Itu surah apa ya? Arad ayat 23 ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman bantu saya, Bang. Iya. Arad ya? Iya. 32. Baik. Makasih Adinda yang baik hati. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam Jannatu Aden. Itu ya dalilnya ya. Salah ya. Ar-Ra'd ya, Dek? Iya betul, surahnya Ar-Ra'd. Iya, ayat surah Ar-Ra'd ayat 38 atau 23? 23 tadi Jannatul Adn, saya jadi lupa juga. Oh, 38. Walaqad arsalna rasulan min qablika. Saya sedang menguji hafalan hadis lebes ini abangku ini. Jadi Al-Qur'anul Karim Ar-Ra'd ayat 38, sahabatku Yosef. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah wa ma kana lirasul ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nih, jelas. Tapi kan nggak ada namanya, Bang Zuma. Iya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Rasul itu salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Istrinya siapa? Ya, Bang? Namanya siapa? Gitu. Lagi-lagi Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Jangankan istrinya Nabi Isa, ibu dan ayah baginda Rasulullah Muhammad SAW aja tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu tidak berkaitan dengan hukum terhadap ajaran agama Islam. Nah, sekarang mari kita lihat kitab saudara. Yesus memiliki orang yang dikasihi dan disayangi yang bersandar di dadanya. Ya, katanya Yohanes. Apa mungkin laki-laki bersandar, laki-laki dewasa bersandar di dada seorang laki-laki di depan umum? Ya, nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang aneh. Inilah mungkin yang menyebabkan kemudian orang Amerika membuat Bible khusus untuk gay. Begitu. Karena mereka berpikir jangankan kita, wong Tuhan kita aja sama Yohanes sandar-sandaran kok. Mungkin. Saya nggak nuduh loh. Saya nggak nuduh. Oke. Ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau misalkan Yohanes bukan. Alhamdulillah. Ada kata-kata murid yang dikasihinya. Itu pernah dengar nggak, Bang Zuma? Iya. Iya, murid yang dikasihinya. Lalu? Murid dikasihi. Belum lagi kalau kita melihat ini, Bang, melihat Lukas ya, cerita Lukas. Bagaimana kemudian Yesus menceritakan kalau Yesus itu menikah dan ceritanya justru ada di Bible kan gitu ya. Iya. Tapi itu adalah tafsiran. Namun Yesus pernah dipanggil Rabi. Sedangkan orang-orang Yahudi dipanggil Rabi, ya.
Tadi saya sudah tunjukkan di Yohanes, dia dipanggil Rabi. Iya. Betul. Iya, berarti dia sudah punya istri. Nah, kalau dia tidak punya istri, nggak Bang, bisa dong. pertanyaannya. Nggak Oke, bisa dong. Kalau begitu, iya baik, baik. Baik, Bang asumsi Yosef, itu namanya, baik. Bang. Kal- Oke, gimana, Bang? Oke, Gimana, baik. Bang Samson? Oke. Nah, oke. Kalau misalnya Yesus tidak menikah, Iya. Yesus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa, Bang? Mimpi basah, onani, atau nikah? Atau dia jadi odol di dalam, jadi keju, ngeras? Ini penting, Bang. Kan Yesus manusia 100%. Benar nggak? Oke. Anda beriman Benar. tadi kan Yesus 100% manusia, Benar. benar. Sebagai manusia Benar. dia makan, betul? Betul. Saya setuju. Lapar. Ketika dia makan, maka saripati yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi suplai utama terhadap perkembangan tulangnya, betul? Oke, betul. Betul. Makanya Yesus tidak seperti pohon bonsai. Dia membesar, lengannya membesar, kakinya memanjang, ototnya sampai dia bercambang, berbulu, gondrong, dadanya berbulu. Terus nonotnya pensiun dari sejak lahir, tidak kerja. Nonotnya itu kita tidak tahu. Di Alkitab tidak pernah katakan nonotnya itu mengeluarkan Ya, sperma tidak. atau tidak. Maka tidak. Makanya Karena gini, itulah Bang. tadi Karena gini, kenapa. Bang. Iya. Karena Iya. gini, Bang, karena kan dia dari Iya. Roh Kudus. Roh Kudus itu maha suci. Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Oke. Soal Kalau mulutnya bisa seorang mengeluarkan sperma atau tidak, kita nggak tahu, Bang. Apakah dia kalau seorang mengeluarkan laki-laki sperma, dengan masturbasi. seorang wanita, sabar, Bang. Kalau seorang Oke. laki-laki dan seorang wanita menikah lalu mereka bersetubuh, itu suci atau tidak suci, Bang? Ya, kalau di dalam pemberkatan suci, kalau di luar pemberkatan haram. Nah, suci berarti. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Yesus itu 100% manusia, saripati yang masuk ke tubuhnya menjadi sumber utama tenaga. Dia bisa Oke. berkembang fisiknya, Oke. dia menjadi gagah. Tentu sebagian menjadi sperma. Nah, spermanya ini Oke. dilampiaskan dengan cara apa, Bang? 501 Oke. kah? Mimpi basah Bukan. atau menikah? Jadi Tidak ditulis secara spesifik ditulis. apakah Yesus Oke. masturbasi, Bagus. apakah Yesus Oke. mimpi basah, apakah Yesus Ya, menikah, oke. gitu, untuk melampiaskan Oke. hasrat seksualnya. lalu gitu, Bang. kalau itu, oke, baik, saudaraku. Kalau itu yang Tapi- menjadi alasan, tapi kalau itu yang menjadi alasan, apa alasan bapak-bapak gereja pada awal mula menolak kitab-kitab yang menceritakan Yesus menikah? Apa alasannya? Lalu mengatakan tolong kitab-kitab itu bisa sebagai tolong- kitab palsu, Iya, bisa tolong apokripa dan buktikan seterusnya. penulisnya siapa, dan itu kitab-kitab itu adalah sahih dan valid, bukan hadis-hadis palsu yang menyatakan Yesus Oke. menikah punya anak. Begitu, Bang. Oke, baik. Kalau Anda membaca, tapi tadi saya sudah ngajarin Abang ya. Sorry, bukan ngajarin. Sudah memberitakan ke Abang yang dipanggil oleh Yesus di Yohanes 1 nomor 43 tadi itu siapa, Bang? Filipus. Yang menurut saya sih Yohanes Pembaptis. Filipus. Yohanes Pembaptis. Filipus. Bukan, Bang. Yohanes Pembaptis. Maaf. Filipus, Bang. Ya. Filipus, Bang ya. Aha. Filipus. Berarti Filipus ini punya hak enggak untuk menulis? Punya dong. Kan dia dipanggil, betul. Punya. Betul. Terus kenapa Injil Oke. Filipus ditolak oleh gereja? Karena kalau menurut pandangan saya pribadi nih, entah salah atau benar, silakan koreksi. Iya. Filipus ini berbeda dengan Filipus Iya. yang kitab apokrifa gitu. Alasannya? Ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kitab Filipus ini adalah si Filipus yang dipanggil dalam Yohanes 1 ini gitu. Oke. Tapi minimal ada yang bernama Filipus yang dipanggil, betul? Betul, setuju. Oke. Filipus 49, hikmat yang disebutkan mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Dan ia seringkali mencium pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepada Yesus, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?"
Sang Penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya? Karena Maria Magdalena adalah istri. Boleh lihat Bang? Ini Tunjukkan, kira-kira Bang. kalau sabar Bang. Tunjukkan Bang. Sabar Bang, sabar. Oke. Sabar Oke, saudara. oke. Ini kira-kira kalau ada kitab Filipus muncul pada saat konsili, pada saat kemudian pengkanonan kitab yang dianggap suci, kira-kira kitab ini lolos atau tidak Bang? Ya tidak Bang, karena tidak menunjukkan keilahian dan Tuhan Yesus. Supaya kitab ini tidak diloloskan, boleh tidak kitab ini dikatakan bahwa kitab palsu? Boleh nggak? Ya harus dikatakan palsu. Walaupun dia asli? Aslinya dari mana Bang? Enggak, saya tanya, walaupun dia asli? Sabar Bang, walaupun Iya. dia asli? Nah, Kalau menurut bagus. Abang asli, iya, walaupun Abang asli, ya oke, harusnya masuk. Tapi kan harus dibuktikan bahwa ini tuh kitab yang asli, gitu Bang. Paham nggak Bang? Paham nggak? Saya setuju sama Abang. Kalaupun Zuma. dibuktikan, sabar saudaraku, saya kan udah tanya tuh, kalaupun dibuktikan ini asli, apakah gereja mau menerima? Sewajibnya menerima. Kalau diterima, apakah Kristen masih berdiri? Tuhannya punya istri? Gulung Ya, tikar mungkin atau runtuh. tikal gurung? Runtuh, seperti salib yang runtuh. Jadi percuma aja Bang kita cari asli atau tidak. Kasihan Kristen kalau nanti pendeta-pendeta kehabisan perpuluhan kalau dibuktikan ini adalah asli. Nggak perlu. Yang pasti yang harus dipercaya oleh orang Kristen adalah Bang. neraka juga butuh penghuni, Bang. Itu yang pertama. Kedua, Filipus dipanggil oleh Yesus, Lukas tak pernah, Markus tak pernah. Oke, Bang, Paulus Bang, tak pernah. Sedangkan gereja, sabar Bang, sabar. Sedangkan Kristen 14 buku yang dituliskan oleh Paulus itu sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Paulus ikutlah denganku. Tak ada. Itu cuma cerita Lukas. Sementara Lukas tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Lukas bercerita Kisah Para Rasul 2 nomor 8, Kisah Para Rasul 9 nomor 6 yang bercerita Lukas, sementara Lukasnya tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Filipuslah yang dipanggil. Maka selayaknya kemudian Yesus ini Filipus ini dianggap sebagai pembawa berita Injilnya Yesus. Terakhir dari saya Bang, terakhir. Pernah tidak Yesus memanggil Maria dengan panggilan istri? Ya di Alkitab nggak pernah ada Bang. Kalau istri dalam bahasa Yunani apa Bang? Nggak tahu, saya belum cek. Yesus Saya selalu juga nggak tahu. memanggil Nggak tahu. Maria dengan panggilan apa Bang? Ya Maria ya Maria. Di Alkitab mana Bang? Di kitab mana Bang? Saya cek di Sabda. Di Yohanes, lupa saya. Ada yang ingat tak? Adik-adik saya di sini Yohanes, oke. dengan Berapa? panggilan Gune. Gune. Ada yang ingat tidak? Asli mendadak lupa Teman-teman. semua. Bang Andi, ayo kores. Apa? Bangun dong kami. Maria. Iya. Siap Guru Agus Arya. Tunggu 1 Sambil menit. nyari Bang, sambil nyari. Iya, Sambil assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam. Oke, sambil Mas Haji. halo. Enggak, Mantap apa nih. sih apa? Apa yang dicari? Allahu Akbar. Yesus memanggil Gune. Lupa saya Bang. Dari tadi soalnya. Sambil nunggu Bang, sambil pada nunggu. Oke, saya tunggu. Yohanes Ini saya mau 20 kali nambahkan ya? bahwa Apa 21? Bang Zuma bilang neraka butuh. Lukas 2:21. Nah tuh, sudah ada tuh. Oke. Coba. Itu pernikahan Kana ya. Iya, pernikahan di Kana. Kekurangan Lukas berapa anggur. Bang? Bang, Lukas Bang, 2:21. Lukas berapa? Tentang 22, sunat 21. itu Bang. Tapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Tentang Lukas. Lukas 22, 21. Lukas 2:21 Oh, pernikahan di Kana. 2. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari ya harus disunatkan. Ya diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dikandung Sunat ibunya. itu Bang. Bukan ya.
Bang Zuma, saya nggak setuju. Neraka harus ada penghuninya, enggak, Bang. Kalau abang bisa nyelamatin orang-orang Kristen yang tersesat, ya abang harus selamatkan. Jangan dibiarkan diam aja. Ini bahaya. Udah 2000 tahun kita tertipu, harus saja dihancurkan doktrin ini gitu, Bang. Maaf saya agak keras. Saya setuju, saudaraku. Makanya kami siang malam itu tampil di sini. Ya harus disampaikan, Yohanes 2 nomor 4, disuarakan gitu. Bang Handi. Ya, ini kita sedang suarakan bahwa Yesus memanggil Maria itu dengan panggilan istri, Bang. Oke. Ya. Yohanes 2 ayat Ya, Nomor 4 coba. Nomor 4. itu kata ibu di situ bohong tuh. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Berarti di situ perempuan sebenarnya diganti. Maksudnya ibunya, istrinya? Apa yang ada harusnya di situ? Gimana maksudnya ini? Nggak ngerti saya. Original teksnya itu bukan begitu. Cobalah ditampilkan di layar, coba. Kita lihat sama-sama. Coba teman-teman bantu saya. Oke, meluncur. Siap, 86, maaf bikin kopi tadi Bang Juma. Bikin kopi. Apa tadi apa? Tampilin aja, Res. Yohanes kan bukan John kan? Bang Torres silakan. Siap. 24 enggak. Yohanes 24. Oke. Ya. Benar enggak Ini Bentar. Barakallah. oi HP tua, nyala. Ya, Ustaz Alif ya, apa Bang Kores? Oh, udah Ustaz Alif ya? Ya udahlah. Ustaz Alif aja gas. Bang Alif, Iya. Bang Alif, Ya. silakan. Ustaz, Itu udah nongol tuh. Yang mana aja terserah. mana aja lah, Ambil moderator gerak semua. cepat. Di sini kan maksudnya. maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan. Nah, terjemahan lain menggunakan perempuan, ada yang lain kata ibu. Nah, di sini ternyata disebut menggunakan original kata gune. Gune ini di sini siapa? Gune. Pengantin. Istri atau Pengantin. mempelai. Iya. Mempelai, pengantin. Tapi bang, maaf nih bang, Iya. masa istri Yesus ibunya sendiri bang, kan gila bang. Mustahil bagi Tuhan. Bukan begitu. Ini kan ayatnya bukan. Yesus berkata Coba, kepada ibunya, saudaraku, ibunya saatku belum saudara. tiba, masa istrinya ini disebut ibunya, kan gila. Saudara Joseph, dengarkan saya. Ketika original teks kitab saudara memanggil Maria, itu tidak ada Maria ibunya dan Maria Magdalena yang nggak ada. Semuanya menggunakan kata gune. Jadi yang membuat dia menjadi istri dan membuat dia menjadi ibu kandungnya atau wanita lain, itu adalah konteks. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan, di mana mayatnya diletakkan." Kata gune di situ itu merujuk kepada Maria. Maria siapa? Maria yang diselamatkan dari Maria ada kan, Maria Magdalena ada satu lagi yang itu mencuci dia. kakinya. Iya, dia dipanggil gune. Gune dalam bahasa Yunani bisa diartikan istrinya, bisa diartikan mempelai perempuan. Gune. Iya betul. Apa yang Sebagai ibu, terjemahan ibu yang juga sebenarnya bisa. begini, Bung. Begini, nggak ada, Bung, ibu. Kalau ibu dalam Ini kan- bahasa Yunani, mater. Bung, kalau kan ibu dalam bahasa konteks Yunani, ini- mater. Oke. Lalu yang di Mater. sini, ini siapa? Maria Magdalena yang belum pernah ketemu. Kenapa dia tiba-tiba bilang, "Hai Maria Magdalena, istriku saatku belum tiba"? Kan aneh.
Kalau yang di situ mungkin aja ibunya, tapi kalau di Yohanes 20:13, Nah, itu makanya saya katakan tadi, tidak bisa kita menentukan dia istrinya atau wanita lain atau ibunya. Kenapa? Yesus selalu dituliskan dalam Bible memanggil Gune. Gune itu istri, Oke. mempelai, perempuan, dan seterusnya. kalau dari panggilan berarti kita bilang aja high woman. Kalau ini kan dari bahasa Inggrisnya kan high woman kan, KJV-nya. Berarti kalau Yesus memanggil high woman, kalau Yesus High memanggil woman. high woman, berarti dia menyalahi aturan Tuhan. Hormatilah ibumu. Loh, Masa dia bukan hanya manggil wahai menyalahi. perempuan? Iya, bukan hanya menyalahi, dia juga tidak mengakui ibunya. Hai, Nah, apa itu dia, Yesus ada yang memanggil ibumu Inilah- memanggil engkau, ada yang Malin memanggil engkau. kundang, Bang. Malin kundang. Siapa nih, yang Bang. Berarti- siapa ibuku, Berarti- siapa saudaraku, berarti Yesus mereka adalah anak yang durhaka melakukan atau anak- kehendak Bapakku di Yesus surga. benar nggak? It- Oke, baik. Oke. Itu ayatnya ada, Berarti Bang. dia adalah anak durhaka, betul? Berarti dia anak durhaka, Bang. Ya kalau misalkan ngomong gini ya, kalau durhaka itu gimana sih? Maksudnya durhaka itu kita menghina ibu kita. Anda mengatakan tidak- tadi, Iya, Anda tadi iya. mengakui Yesus tidak mengakui ibunya. Itu Iya. durhaka atau tidak? Ya Iya. kalau dalam konteks misalkan kita secara awam durhaka, saya akuin itu durhaka. Tapi ayat ini ditulis dalam konteks dia tuh waktu itu sedang mengajar, waktu itu dipanggil sama ibunya, sudahlah berhenti, jangan kegilaan seperti ini gitu, untuk menghentikan kehendak Allah, memberitakan Injil. Saat itu coba Berarti boleh ya? diberhentikan oleh ibunya. Yesus Berarti boleh ya berhenti, melakukan hal seperti ini ya? kamu dipanggil tuh sama ibu kamu tuh. Yesus tanya, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ini, nih yang duduk di sebelah saya, di kaki saya, mendengarkan saya bersabda, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Begitu Bang Zuma, silahkan. Oke. Berarti Yesus itu terindikasi anak durhaka. Nah, sekarang gini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Gune, mengapa engkau menangis? Kan gitu ya. Nah, sekarang di sini disebut Maria ini sebagai Gune juga. Sedangkan malaikat yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri yang menyerupai malaikat yang tadinya adalah mayat yang hidup kembali, dibangkitkan. Itu jelas ya. Yohanes berapa Bang? Yohanes berapa Jadi Bang? kalau saudara Yohanes Yohanes berapa, Bang? 20:13 coba. 23. Saya cek. 20:13. Yohanes 23, nggak ada Yohanes 23, 21 maksimal. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 20 nomor 13. 2013. Oke. Kata malaikat-malaikat itu pada ibu, mengapa engkau menangis? sorry. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Oke. Dilihat di Marianya. Iya, Maria dipanggil Gune kan? Oke. Oke. Nah, yang tadi itu kita sudah sampai kepada titik kesimpulan bahwasanya ketika kitab Filipus ini benar-benar Injil yang asli, maka apakah akan diloloskan oleh gereja-gereja pada saat pengkanunan kitab? Ternyata tidak. Jadi percuma aja. Percuma aja. Nah, sedangkan kalau dikatakan Injil apokripa, apokripa itu berarti Injil yang disembunyikan, bukan Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan. Kan gitu ya. Oke. Oke, mungkin cukup Oke. teman dari Terima kasih, saya. Bang Zuma. Silakan Ya, bisa dilanjut. barakallah Ya, fikum Bunda. Masya Allah. Ya, sama-sama Bang. Thank you Bang Zuma. Allahu Akbar. Ini perdana nih Gurunda. Masya Allah. Viewernya luar biasa. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara kita. Amin, amin. 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 Allahumma amin. Sih menurut impor Oke, silakan. Pak Yosef Ya, sudah silakan Bang. mulai ada hal-hal yang kedepannya lebih baik. Oke, amin. Semoga Lanjut. kita dapat. Ya. Iya.
Baik, sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada Bang Yosep, ketika ada kata ucapan saya yang keliru, yang khilaf menyakiti hati Abang, tolong saya dimaafkan, saya manusia biasa. Tujuan saya sebagaimana niatan Abang untuk mencerahkan umat supaya tidak disesatkan, neraka harus kosong menurut Abang nih ya. Amin. Artinya bahwasanya kita manusia yang hidup di zaman sekarang, janganlah ada yang ke neraka ya. Biarlah orang-orang yang kemarin-kemarin aja yang ke neraka. Kita yang hidup di masa ajaran agama benar ini datang, semuanya masuk ke dalam surga gitu. Terutama dewa mungkin kalau masih mau ke sana mampir sebentar saja, belum 500 tahun atau berapa tahun. Lalu banyak janda disakitin soalnya. Sama-sama Bang. Oke, teman-teman sekalian. Salah-salah juga. Ya, saya minta maaf sama-sama Bang Yosep, teman-teman, para guru-guru saya di sini. Saya menguasai forum, saya minta maaf, saya lagi semangat-semangatnya. Masya Allah. Harusnya saudara semualah yang tampil ya untuk membagi-bagikan ilmu yang antum semua punya. Karena selayaknya saya hanya seorang murid di sini. Banyak saya belajar dari narasi-narasi sederhana kalian yang saya rangkai menjadi sebuah penyampaian yang mungkin bernilai edukasi. Kedua, tanggapan saya buat Pak Yosep, agak sedikit tadi banyak data-data yang diberikan oleh Bang Juma. Pak Yosep agak sedikit banyak pertanyaan. Kok bisa begitu ya? Terutama di Bible itu Pak Yosep jujur dalam menyikapi, berbeda sama Kristen yang lain Pak Yosep. Karena ada apa ini Pak Yosep? Bisa komentar dikit Bang? Sudah saya katakan dari awal, dari kemarin saya sudah katakan, saya 12 tahun, saya percaya Kristen, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Sampai kemarin ada pria cantik mengatakan, Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus. Di situ saya kaget, dan saya tahu ada gereja Isa Al-Masih. Nggak mungkin Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus. Karena dari awal kita tahu, dan saya buka di Alkitab Sabda, semuanya kata Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Nggak mungkin ini orang yang berbeda, pastinya orangnya sama. Gitu. Dan saya cari. Makin ke dalam saya lihat banyak perubahan. Kitab-kitab TB dirubah dari Sheila Bear, dari TL, kata Tuhan, dari Tuhan jadi Tuhan, kata babi jadi babi hutan, kata Maryam jadi Maria. Perubahan-perubahan itu yang tidak bisa saya pungkiri. Ini terjadi. Dan saya cari tahu kenapa. Begitu Bang. Masya Allah Pak Yosep. Dan saya ikutin banyak sekali dari Kainama, dari Donditan, podcast dari siapa lagi ya? Ya pokoknya yang dari mualaf-mualaf Ustadz Felix Xiao, saya lihat semuanya itu ya. Ini emang ada keganjalan bahwa doktrin ini itu apa gitu. Menjadikan Yesus Tuhan, harus satu-satunya juru selamat ini itu apa gitu. Saya pengen tahu. Oke, Pak Yosef. Karena kan ini agama warisan, Pak. Kita didoktrin dari kecil, kamu terima mentah-mentah, ini Yesus Tuhan, kamu Yesus Tuhan. Alkitab jatuh aja merasa berdosa gitu. Itu kan suatu doktrin yang ngaco, istilahnya saya bilang ngaco, terus terang aja gitu. Jadi yang saya mau cari adalah kebenaran gitu. Dan satu lagi, saya juga belajar Buddhis. Di Buddhis itu ada satu ajaran yang berbeda dengan Samawi ini gitu. Satu ajaran yang sangat-sangat berbeda, bertolak belakang lah, tapi ajaran kasihnya lebih besar. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada negatif-negatif yang sentimen seperti teroris yang dari Islam. Di Buddha itu semuanya tidak ada Bang. Saya ngelihat di Buddha itu sangat damai. Jadi sekarang saya itu lagi di persimpangan, saya ingin masuk ke Buddha atau masuk ke Islam, begitu Bang. Oke. Kalau saya bisa menunjukkan peperangan di Buddhis gimana? Di Buddhis ada perpecahan namanya Theravada. Tapi jangan bahas itulah. Saya nggak enak soalnya saya nggak enak. Soalnya orang Buddhisnya nggak ada di sini. Ya. Kami nggak enak bahas itu. Ya. Jadi saya bisa menampilkan data-datanya, data-datanya. Ya. Jadi di Japri aja. Jeffrey kali Jeffrey. Iya. Nama saya Jeffrey. Ntar dulu Pak. Iya, Jeffrey. Jadi Japri begini Pak saya. Yosef. Pak Yosef izin. Seseorang yang selama ini terdoktrin dari kecil, terus kemudian mulai terbuka akal dan kritis ya, apa yang selama ini kritis terhadap selama ini doktrinnya itu suatu langkah maju. Ini dulu yang perlu dibuka. Doktrin dihilangkan, terus bertanya, lo kok kenapa bisa begini gitu. Caranya adalah ya benar, Pak Yosef udah nggak salah langkah.
membandingkan antara LAI, ILT dan Slaber itu gitu. Terus kemudian mulai mencari berdiskusi sharing di luar agama Anda kan gitu. Menemukan sosok Bang Juma, Bang Dewa, Ustadz Alif, ya saling sharing. Kita di sini kan nggak ada pemaksaan kan gitu. Contoh tadi antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih itu yang mana sih sebenarnya bahasa serumpun? Dan tidak ada manusia di muka bumi ini bisa membuktikan kalau ada dua perempuan di zaman itu melahirkan tanpa seorang ayah biologis, cuma satu. Namanya Maria. Kalau di Al-Quran itu Maryam. Nah, anaknya namanya Yesua Al-Masih Isa, kalau di Al-Quran Isa. Nah, yang problem ini kenapa menjadi Yesus Kristus? Nah, ini kan sudah dipikirkan matang-matang oleh Pak Yosep nih. Ya kalau kami sih memang dari dulu nggak pernah bilang berbeda antara Yesua Al-Masih dengan Nabi Isa. Isa dan Isa nggak pernah bilang berbeda. Yang berbeda itu Yesus. Karena dia Yunani gitu loh. Nah, kalau dibawa sebagai akal sehat, ya tentu sosok yang berbeda, kisahnya sosok yang sama, kisahnya di Bible dengan Al-Quran yang berbeda. Mari kita pikirkan akal sehat. Secara akal sehatnya ada lagi nih Pak Yosef. Di dalam Bible itu, kasihan loh itu kisahnya Pak. Sangat-sangat menistakan anaknya Maria itu di sana. Kalau di Al-Quran Pak, kami dimuliakan. Kakak pernah diapa-apakan gitu loh, diolok-olok di Bible itu Pak. Ditelanjangin, mohon maaf. Diberi mahkota berduri, diludahi gitu loh. Apa ini yang kita mau percaya? Nah kalau ini sudah terbuka, ya monggo. Kami siap untuk berdiskusi baik-baik. Semoga Pak Yosef kedepannya lebih baik. Itu dari komentar saya, diskusi yang tadi Pak Yosef. Terima kasih. Terima kasih Bang, makasih banyak. Jadi saya tahu yang penistaan dari Alkitab memang terlihat sangat menjelek-jelekan dan menghina. Tapi itu kan maksudnya ada yang lain gitu, terselubung, yaitu penebusan dosa gitu Bang. Yang sudah ditanamkan sejak saya balita tadi. Jadi yang itu yang mau saya korek. Begitu Bang. Kalau untuk penebusan dosa, Wak masuk Wak atau Ustadz Alif? Gantian. Bebas, Dewa mah siap. Penebusan dosa seperti apa maksudnya. Tapi sebelum masuk ke situ, boleh nggak Dewa ngasih PR satu aja? Pak Yosep. Iya Bang, gimana Bang? Nanti Pak Yosep tanyakan ke pendeta ya, PR-nya dari Dewa. Pak Yosep tadi kan sudah mengakui kalau Lukas itu bukanlah murid Yesus. Lukas tidak sejalan dengan Yesus, apalagi dengan Bunda Maria. Betul ya? Betul. Baik. Sekarang Pak Yosep buka Lukas 1 nomor 29. Lukas 1, 29. Ya, 29. Ya. Ya, silakan dibacakan, Mbak. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Baik, siap. Di dalam Lukas 1:29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Pertanyaan saya, Lukas tahu dari mana? Ketika Bunda Maria berkata di dalam hatinya, silakan ya, tanyakan ke pendeta gitu ya, tahu dari mana gitu ya. Maksudnya, Lukas mendapat berita bahwa Maria terkejut akan salam itu gitu. Lukas kan di sini Maria terkejut mendengar perkataan itu dari malaikat ya, dan dia berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Berkata dalam hati nih Bunda Maria. Nah pertanyaan saya, Lukas ini tahu dari mana ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati? Tahu dari mana dia? Oh, jadi Maria berkata dalam hatinya dari mana dia tahu gitu ya? Okay. Nah itu ya. Sedangkan Lukas hidupnya tidak sejaman dengan Bunda Maria, bahkan tidak sejaman dengan Yesus. Tahu dari mana Bunda Maria berkata dalam hati? Apa arti salam ini? Nah, itu ya. Tanyakan ke pendeta ya. Kalau ada jawabannya, saya siap besok habis maghrib kawin lagi. Beneran saya. Kalau ada jawabannya ya. Kok gitu? Coba jawab boleh? Saya coba jawab. Iya, Ilham Roh Kudus. Ilham dari Roh Kudus. Sekarang baca Lukas 1 dan 2.
Baca. Lukas 1 dan 2. Dan 2. Oke. Penyelidikan itu mah. Dikasih tahu. Udah, poinnya itu ya Pak Yosef ya. Lukas hasil menyelidiki, bukan mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Bukan, ya. Di dalam Oke. Lukas 1, Lukas 2 sampai Lukas 3, karena itu setelah aku menyelidiki, ya, menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ini hasil penyelidikan. Ini membukukan atau mendongengkan? Lebih tepatnya mendongengkan kali ya. Salah ketik kali ya. Stop, Pak. Jangan. Nggak boleh, Pak. Mantap. Nggak boleh Pak menista kita kalau kita bengkok-bengkok. Kenapa adanya yang tertulis Pak? Gitu. Ya. Di situ membukukan, ya sudah. Kalau ente menganggap itu mendongengkan, ya terserah gitu. Terserah. Yang jelas ya pertanyaannya itu, tidak mungkin yang namanya hasil penyelidikan bisa mengetahui Bunda Maria berkata dalam hati. Itu tidak mungkin. Ya. Thank you. Andaikan Lukas itu tahu, Lukas itu ternyata mendapatkan ilham sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bang Yosef, dapat ilham, apakah mungkin yang namanya dapat ilham harus diselidiki kembali? Ini pun hal yang tidak mungkin. Betul? Betul. Yang namanya ilham itu datang dari Tuhan. Yang namanya ilham tidak akan mendapatkan kesalahan. Tetapi ternyata kalau misalkan beranggapan itu dapat dari ilham, kenapa harus diselidiki lagi? Seolah-olah tidak percaya. Betul ya? Betul. Nah, baik. Dan Yang sering dijadikan Pak Yosef doktrin mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek itu para pendeta, mohon maaf ya. Yang sering nih Yohanes 13:13 sama Yohanes 14:6. Itu yang sering jadikan doktrin. Hampir 90% kalau kita tanya Kristen, kenapa kau tuhankan Yesus? Datanya mana? Selalu datanya ke Yohanes 13:13, Yohanes 14:6, Yohanes 1 nomor 1. Tapi yang sering ini 13:13 Pak. Padahal di sana itu Yohanes 13:13 dari awal terjemahan masih jujur. Nanti di tahun-tahun 72-an itu baru berubah menjadi Tuhan. Tadinya Tuhan. Yang jadi pertanyaan, saya tahu perubahan ini saya sudah selidikin. Banyak perubahan ini dari junjungan menjadi Tuhan, Tuhan pakai H. Dan sekarang juga kata Tuhan udah nggak ada nih di LAI. Pada waktu itu saya lihat ada Tuhan. Ini udah nggak ada di Sabda. Ini semua Tuhan. Kayaknya ini ada seseorang yang ngerubah sengaja dituhankan gitu. Entah konspirasi apa, tapi dipaksa menjadi Tuhan. Saya sih curiganya begitu, Pak. Ada ketidakjujuran dalam terjemahan ya Pak ya? Iya, jadi ada suatu konspirasi lah menuhankan Yesus gitu. Masya Allah Pak Yosef. Berarti di sini Pak Yosef sudah jujur ya, sudah jujur mengakui. Ya sekarang tinggal Pak Yosef menentukan itu sesuai dengan apa yang Pak Yosef katakan, mau masuk ke Buddha atau mau masuk ke Hindu. Pilihan ada di Pak Yosef sendiri. Ingat, kalau mau berubah jangan menunggu waktu. Selagi masih ada waktu, ayo berubah. Itu mah judul lagu, selagi masih itu mah judul lagu. Ya Bang Yosef ya, begitu ya. Manusia itu punya kendala. Kendala manusia ada dalam pikiran dan akalnya. Allah punya kendali. Manusia punya rencana, Allah punya kehendak. Tugas manusia hanyalah mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan untuk menjamah Bang Yosef. Ya, mantap Bang Yosef. Tuhan manusia bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Iya betul. Tuhan yang merawat manusia, bukan manusia yang merawat Tuhan. Ya bang. Terus itu yang kedua lagi Pak Yohanes, saya ingin Pak Yosef, Yohanes 14:6 sering dipakai loh. Itulah aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau menurut Pak Yosef, saya rasa kalau orang jujur ya benar lah. Di zaman Yesus kalau mau masuk surga itu ikuti ajaran Yesus. Bukan Yesus tujuannya, betul nggak Pak Yosef? Nah ada satu ajaran lain
Satu ajaran ini tidak memaksakan bahwa kamu ikut saya, kamu pasti masuk surga. Kamu mau ikut saya boleh, kamu nggak ikut saya nggak apa-apa. Yang pasti saya jamin bahwa kalau kamu ngikutin ajaran saya, kamu di dunia tidak akan merasa susah, kamu tidak akan dimusuhi orang, dan kalaupun ada kehidupan yang akan datang, istilahnya reinkarnasi, kamu akan terlahir menjadi yang lebih baik. Karena karma baik kamu, amal ibadah kamu, itu yang mendorong kamu untuk menjadi lebih baik. Begitu Bang, tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban bahwa kalau kamu nggak ikutin ajaran yang satu ini, kamu akan masuk neraka disiksa. Itu ajaran yang lain Bang, menurut saya seperti itu Bang. Itu ajaran-ajaran Buddhis seperti itu. Mereka percaya sama reinkarnasi. Bahkan ketika Bang Yosef itu melakukan tindakan-tindakan kriminal di zaman sekarang, itu artinya pada saat dulu Bang Yosef itu melakukan banyak kriminal juga. Betul seperti itu ya? Bang Betul. Yosef, ya? Betul. Itu ajaran Buddhis. Sedangkan ajaran para nabi tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada yang namanya reinkarnasi, apalagi reejakulasi, nggak ada kayak gitu, Bang Yosef. Dalam Islam nggak ada. Tuh, di Kristen nggak ada, Samawi nggak ada. Reinkarnasi nggak pernah percaya mereka. Betul. Abang Dan ejakulasi ajaran mulu Bang De. Kacau. dan ajaran Samawi itu, Allah itu hanya menurunkan satu agama, Bang Yosef. Hanya menurunkan satu agama. Makanya Islam bukanlah agama yang paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Yang lain Kalau salah. misalkan bukan, kalau misalkan Islam itu agama paling benar, Allah menurunkan lain ada banyak yang agama. Ada yang Bukan benar-benar. begitu, Pak Yosef. Pengertiannya bukan seperti itu. Islam itu bukan agama paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Kalau Yang lain dikatakan Islam agama paling benar, artinya Tuhan menurunkan banyak agama. Tapi pada faktanya, kenyataannya, Tuhan hanya menurunkan satu agama. Begitu, Iya. Bang Yosef. Kalau selain benar salah kan? Kalau Islam satu yang benar, sisanya salah. Betul kan? Yang lain Yang bukan agama. Yang lain itu bukan agama. Bukan. Bang Yosef ini gimana? Lalu gimana di Agama-agamaan. Indonesia ada 6 agama salah semua selain Islam? Kan enggak. Baik, Bang Yosef, saya jelaskan ya. Beberapa dari orang-orang Kristen mengatakan Kristen itu sejatinya bukanlah agama. Kristen itu hanyalah sebuah organisasi atau sebuah satu organisasi yang dimana organisasi itu seperti bola pingpong yang akhirnya menjadi bola salju yang makin membesar dan akhirnya menjadilah yang namanya agama. Begitu ya, Bang Yosef ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan itu satu. Bapak kita satu, ibu kita satu, alam semesta itu satu. Maka dari itulah Allah hanya menurunkan satu agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Hanya menurunkan satu agama, yaitu Muslim, yaitu Islam. Ya, begitu Bang Yosef. Oke, Pak. Nama agama 5 salah, 1 benar, hanya Islam. Betul, Bang? Iya. Iya, seperti itu. Di dalam kepercayaan Islam seperti itu. Karena Allah hanya menurunkan satu agama. Apakah agama Yahudi itu adalah agama dari langit? Kami mengakui agama Yahudi adalah agama langit. Agama Yahudi itu mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada agama Yahudi itu Muslim. Karena mereka mentuhankan hanya satu Tuhan saja. Tidak pernah menuhankan 2 Tuhan, apalagi 3 Tuhan. Tidak ada. Nah, tapi sayangnya, agama Yahudi itu hanyalah diperuntukkan untuk Bani Yakob. Untuk keturunan orang-orang Yahudi, Yudaism, Bani Israel. Apakah Yesus membawa agama? Yesus membawa agama. Yesus juga membawa agama. Apa agama yang dibawa oleh Yesus? Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret itu artinya nama tempat. Hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret, hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Bukan. Nah, apakah mereka Muslim? Mereka Muslim. Mereka Muslim. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taat sama perintah-perintah Allah. Begitu, itulah yang dimaksud dengan Muslim. Berserah diri, taat kepada perintah Allah. Itu Muslim. Ya, tidak ada sama sekali agama Nasrani menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa. Tidak ada. Nah sekarang, apakah Yesus bawa agama? Ya silakan dicek. Ada nggak ayatnya? Ada ayatnya. Di dalam Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan ahli-ahli Taurat,
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Yesus mau agama apa? Nasrani, Nasoroh. Begitu Pak Yosef. Jadi selain Islam, selain Islam, Yahudi, semuanya masuk neraka. Tidak ada yang selamat. Inna dina indallahi Islam. Selain Islam, apakah Yudaism atau agama lain yang lain itu masuk neraka? Kalau di dalam Islam kami tegas, ya. Walaupun mereka mengakui akan kenabian Nabi Musa alaihissalam, walaupun orang-orang Nasrani di zaman sekarang mereka mengakui akan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, tetapi tidak mengakui kedatangan Rasulullah SAW, auto neraka. Boleh tanya Bang? Ya, Boleh tanya silakan. Bang? Kejadian 6. Ayat itu apa Bang? Kejadian 6 ayat 6. Bagaimana bunyinya itu? Kejadian 6. Tuhan menyesal? Ya, anak-anak Allah ini siapa? Tuhan menyesal? Enggak, kejadian 6 bunyinya gimana? Tuhan menyesal kan? Bentar. Kejadian 6. Pak Alip, kejadian 6 ayat 6? Iya, benar. Maka Menyesal menyesal Tuhan. bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Semuanya masuk neraka Bang. Nah, ini yang namanya Tuhan menyesal ini sifat makhluk. Kami tidak percaya dengan Tuhan seperti itu. Masa ada Tuhan menyesal? Yang namanya menyesal itu sifat makhluk. Artinya ketika Tuhan menyesali perbuatannya, Tuhan itu tidak maha tahu. Apa umat muslim percaya? Kami nggak percaya. Tetapi sebagai Pak Yosef, sebagai yang beriman kepada Bible, Pak Yosef harus percaya dengan ayat itu. Kalau kami tidak percaya, rancu itu ayatnya. Betul? Lalu ini ayat palsu. Kan saya tadi udah bilang, ayat aslinya kemana? Wahyu 10 nomor 10. Iya, Dimakan itu sama Yohanes. Itu Injil asli itu. Tapi emang benar Bang De, saya kan mencari ya kan, penulisnya juga ke tiga gospel itu gak jelas. Betul. Ya, dibuat mereka Matius, Lukas dan satu lagi itu Lukas, Matius sama Markus. Nah itu penulisnya bukan mereka Bang, tapi disahkan oleh bapak-bapak gereja bahwasanya mereka penulisnya. Tapi kan tidak satu pun ada di nas Bible Anda kan gitu. Bang, kalau tidak pernah menyesal, tidak pernah marah, dan segala sifat-sifat manusiawi itu, Allahnya seperti apa di Islam? Laisa kamisli sayun. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Itu di dalam Islam seperti itu. Kalau Bapak Abang mengatakan seperti apa, kami tidak tahu. Seperti apa Allah itu, kami tidak ada yang tahu. Karena belum ada catatan di dalam Al-Quran bahwa seseorang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Rasulullah Mi'raj, apakah Rasulullah melihat Allah? Tidak. Tetapi mata hatinya seolah-olah melihat Allah. Mata hatinya ya. Bahkan jelas di dalam Bible sendiri mengatakan di dalam Maliaki 3 nomor 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ini jelas ya di situ ya. Jadi tidak ada yang sama sekali Tuhan itu berubah menjadi manusia atau menjadi apapun juga. Di dalam Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku? Mau disamakan dengan apa? Tuhan itu. Ketika Tuhan mengatakan mau disamakan dengan apa? Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Begitupun juga dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Di dalam Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Di dalam Hosea 11 nomor 19. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah bukan manusia. Disebutkan lagi di situ, Bang. Lalu Bang, apakah mungkin Allah yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dijangkau oleh otak kita, menyatakan dirinya sebagai anak tunggal Allah Bapa? Nah, di sini ketika Abang mengatakan anak tunggal Bapa, yang dimaksud dengan anak tunggal Bapa di sini siapa? Yesus. Ya, Yesus. Baik, saya pengen tanya ke Abang, apakah yang namanya anak tunggal bisa dikatakan anak bungsu? Yang nggak bisa. Apakah anak tunggal bisa dikatakan sebagai anak sulung? Ya nggak bisa. Sekarang buka Ibrani 1 nomor 6. Buka Ibrani 1 nomor 6. Ibrani 1 ayat
Bang De, gedein suara Bang Dewa. Gimana gedeinnya coba Bang Dewa nggak pakai soundcard? Iya nggak pakai soundcard Dewa, tapi kedenger ya, kedenger ya. Iya, Saya dengar membawa aman. yang sulung ke dunia. Oh, Nah, semua inilah malaikat kerancuan di dalam Bible, di mana di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Di sini dijelaskan anak tunggal, tetapi kenapa di dalam Ibrani 1 nomor 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah. Jadi jelas sudah di sini antara anak tunggal. Yesus dikatakan anak tunggal, di dalam Ibrani 1 nomor 6 dikatakan sebagai anak sulung. Ini rancu lagi di sini. Rancu. Betul? Bertentangan. Nah, sekarang buka lagi di dalam Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3, bentar. Yohanes. Mana? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baik, disebutkan lagi di sini anak yang tunggal, betul? Betul. Betul ya? Sekarang buka Lukas 2 nomor 23. Lukas 2:23. Oke. Seperti ada tertulis hukum Taurat semua anak-anak laki sulung harus dikuduskan. Di sini disebutkan lagi anak sulung. Rancu tidak, Bang? Rancu itu, Bang. Yang namanya anak tunggal itu adalah anak satu-satunya. Bagaimana mungkin yang namanya anak tunggal disebut sebagai anak sulung? Ini rancu. Bahasa Yang aslinya- menyebut anak bahasa ini aslinya kerancuan. Monogen. Saya tidak tahu bahasa aslinya, saya tidak tahu. Anaknya Original teksnya saya tidak tahu. Ya, tidak mempelajari. monogenes. Nah, jadi Bang, banyak kerancuan yang ada dalam Bible. Sekarang saran Satu dari lagi, saya, Bang. Satu Ya. lagi, Bang. Di Kejadian Ya. 6 itu ada anak-anak Allah. Anak-anak Allah hasilnya itu menjadi anak-anak yang raksasa. Menikahi manusia itu anak-anak Allah juga, Bang. Ya, saya tidak tahu mengenai soal itu. Yang jelas ketika Allah mengatakan anak-anak Allah, itu artinya adalah anak-anak yang taat kepada Allah, anak yang patuh kepada Allah, anak yang membawa kedamaian, itu disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai anak Allah secara lahiriah, ataupun bukan sebagai anak Allah secara seperti kita itu menikah gitu ya, bukan. Tetapi itu adalah majas, metafora. Justru kalau misalkan Yesus dikatakan sebagai anak Allah, malah pertanyaan nanti ya. Potong. Ya. Di Al-Quran ada kisah Nuh nggak? Ada. Kenapa dimusnahkan? Saya mau tahu. Baik, Sekali lagi. Pak Lip, Hah? Pak Lip, sebentar. Pak Lip, silakan jelaskan di dalam Iya, coba. Al-Quran mengenai soal Nuh. Kisah Nabi Nuh itu tertulis juga seingatku di surah Hud ya. Itu kenapa dimusnahkan? Karena ada bagi kaum Nabi Nuh yang selalu menolak dakwahnya Nabi Nuh. Itu aja poinnya. Pak Lip diceritakan kenapa sampai diajab, karena pada saat ketika yang namanya terjadi penyelewengan, penyimpangan itu di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, orang pada saat itu menyembah 5 orang pemuda yang soleh. Ya, maka dari itulah dimusnahkan sama Allah. Bukan karena anak-anak Allah melihat anak perempuan cantik-cantik, mereka mengambil istri perempuan itu yang disukain sampai melahirkan raksasa-raksasa. Itu semua ngaco. Kejadian 6 Saya tidak ayat. tahu. Tidak Oke. tahu kalau itu. Yang jelas kalau di dalam Al-Quran diceritakan seperti itu. Yang satu melakukan yang namanya hubungan sejenis. Yang kedua, mereka melakukan penyembahan terhadap 5 orang pemuda. Diceritakan Sodom dalam dan Al-Quran Gomora seperti kan itu. itu mah Sodom dan Gomora itu sejenis mah. Sodom dan Gomora setelah Nuh itu mah. Oh, Lut itu ya, Lut. Maaf Itu salah. loh, itu mah. Baik, salah saya salah. Maaf. Nah, itu di dalam Islam kami percaya kami di situ diberikan informasi sama Allah ketika di zaman Nabi Nuh itu pada saat itu banyak yang melakukan penyembahan berhala. Dimulainya di situ, Bang. Bukan di zaman Baik, Bang. Nabi Isa, bukan, tapi di zaman Baik, Bang. Nabi Nuh alaihissalam. Kita ke Allahnya kita, Allahnya Al-Quran dengan YHWH-nya
Talmud atau Tanak itu sama atau enggak? Kalau di YHWH. dalam kepercayaan Yahudi mempercayai kalau antara Tuhannya orang Yahudi dengan umat Muslim itu adalah sama, memiliki sifat yang sama. Kami umat Muslim berdiri sendiri. Kami tidak mau menyamakan. Mereka yang menyamakan. Di dalam Yahudi, kepercayaan Yahudi, nama Allah itu ada 72, ya, 72. Ingat 72. Sekarang saya pengen tanya, 7 tambah 2 berapa Bang Yosef? 9. 9. Di dalam Islam ada 99 Asmaul Husna. 9 tambah 9 berapa Bang Yosef? 18. 1 tambah 8 berapa Bang? 9. Baik, 9. Itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala 99. Karena yang namanya angka 9 itu adalah angka mutlak, angka 9 adalah angka milik Allah. Kenapa? Karena 9 dikalikan berapapun juga tetap hasilnya akan 9. Itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Yahudi ada 72, sedangkan di dalam Islam ada 99. Tetapi tetap totalnya adalah 9. 9 kali 3 berapa Bang Yosef? 27. 2 tambah 7? Ya, 9 ya. 36, 9 kali 4? Ya, semuanya 9, benar. Benar. Itu. Betul. Apalagi Bang Yosef? Kalau gitu, kalau misalkan ini sama, jadi sama atau berbeda? Saya bingung. Kalau Sama. ininya sama. Sama. Kenapa nggak pakai YHWH? Lah, di dalam Islam nggak ada disebutkan YHWH. Karena di dalam kekristenan mengatakan itu belum menyatakan namanya, tetapi baru menyatakan namanya itu di dalam Al-Qur'an. Oh. Begitu. Oke. Ah. Jadi Dan YHWH satu tuh lagi. baru gitu. Oke. Gimana? Satu lagi Bang Yosef ya, salah satu yang namanya Asmaul Husna itu terdapat di dalam tangan kita. Mungkin Bang Yosef belum ya? Belum tahu ya? Nggak ngerti Asmaul Husna apa itu teh? Nggak ngerti Baik, saya. Bang Yosef. Nah, disinilah Bang Yosef, lihat. Di sini, di tangan kanan kita, ini angka 81 aksara Arab, Bang Yosef. Aksara Arab itu 81. Di tangan kiri kita, Bang Yosef, ini angka 18, Bang Yosef. 18. Nah, antara 81 ditambah 18, itu berapa Bang Yosef? 9. 99, nah itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan kita ini Bang Yosef ya, tangan kita ini ada lafaz di sini alif lam ha. Ini Allah. Lafaz tangan kita. Hah? Nah, terus Asmaul Husna adanya di telapak tangan kanan kita. Garis tangan. Garis tangan. Ini kan 81 Bang Yosef. Aksara Arab itu 81. Aduh, ntar lu gua naruh handphone gimana nih, susah amat sih ya. Aduh, ntar lu. Ini saya tunjuk Bang Yosef. Nih, garis ini nih. Nih. Ini 81 aksara Arab Bang Yosef. 81. Jadi nama Allah teh 9. Apa sih 99 Asmaul Husna. 99. Di dalam Yahudi 72. Di dalam Yahudi 72. 7 tambah 2 berapa? 9. Di dalam Islam 99 Asmaul Husna. 9 tambah 9 berapa? 18. 8 tambah 1 berapa? 9. Nah, 9 dikalikan berapa? Terserah Bang Yosef, tetap hasilnya akan 9. Silakan kalikan berapa aja. Saya penjumlahannya lagi jadi 9. Iya. Oke, paham. Tapi bukannya kayak itu cocokologi, Bang? Itu kan kayak cocokologi, Bang. Kalau misalkan itu cocokologi, coba sekarang bantah pernyataan saya. Bantah. Bantah pernyataan saya kalau itu cocokologi. Ya, 9 semua dikawalin 9, semuanya ada 9. Ya, gimana ya? Iya, coba bantah pernyataan saya kalau itu cocokologi. Ya terlalu mencocok-cocokkan gitu, maksudnya tuh seperti itu. Iya, maksudnya bantah. Dengan cara apa membantahnya? Dengan cara apa? Sementara Dewa sudah memperlihatkan faktanya itu seperti apa. Faktanya itu memang seperti itu. Tidak bisa. Kalau misalkan Dewa mengatakan seperti ini adalah cocokologi, sekarang bantah berdasarkan dari kekristenan. Bisa nggak membuktikan? Bisa nggak membantah pernyataan Dewa ini? Ya, mengenai maksudnya soal kan Asmaul ada Husna orang yang 99. maksudnya nih, maaf nih, ada orang yang cacat, nggak punya tangan, kan nggak punya tuh. Itu Nah, lain kan lagi ceritanya, lain lagi Bang. nggak bisa semua disatuin gitu, Bang. Bahwa Baik, semua itu- orang pasti punya nama Allah di tangannya, nggak bisa, Bang. Maksudnya gitu, Bang. maksudnya. Baik, itu lain lagi ceritanya kalau Abang lari ke situ. Kalau misalkan bagaimana dia kalau dia tidak punya jari, itu pun ada Bang. Nanti saya ini ya, saya share ya, Bang ya. Oke.
Saya share. Bahkan orang yang tidak punya jari sekalipun itu dianggap ini adalah gaib. Dianggapnya gaib. Itu panjang lagi nanti ceritanya. Ya. Gaib. Iya, betul. Oke. Oke lah Bang. Ah. Ya jadi banyak yang harus saya belajarin dulu di Islam itu saya belum ya gitulah. Ini kan saya baru tahu juga yang kayak gini gitu baru. Oh iya, itulah Islam di situ. Bisa dijelaskan berdasarkan dalil, bisa dijelaskan secara akal. Nah, Tapi kalau gini, Bang. misalkan kata Abang cacat tidak punya jari. Ini menunjuk ke alif, lam, ha. Ini tetap masih ke Allah rujuknya. Merujuknya masih kepada Allah. Bahkan orang yang tidak punya jari sekalipun itu gaib nanti. Ujung-ujungnya ke situ nanti, Bang. Nanti saya kirim videonya, Bang ya. Kalau Abang pengen tahu ya. Baik. Tapi mujizat-mujizat yang di Islam ada nggak Bang yang divideokan di YouTube? Jadi istilahnya kesaksian-kesaksian. Kalau Kristen itu andalannya kesaksian Bang. Saya dulu punya penyakit, tiba-tiba sembuh, apalah bla bla bla. Saya dulu terjerat hutang, lalu dibukakan jalan menjadi pengusaha, dan bla bla gitulah. Jadi andalan di kekristenan adalah suatu mujizat yang di luar akal sehat yang terjadi pada mereka, dan itu mempercayai mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba Islam gimana bantahnya gitu Bang? Baik Bang, kalau kita bicara mujizat, berarti kita flashback ke belakang mengenai soal para nabi mujizatnya. Kalau Abang mengatakan saya sembuh karena mujizat dari Tuhan, orang Hindu juga disembuhkan Bang. Orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang yang tidak punya agama sekalipun tetap diberikan yang namanya kesembuhan. Apakah mereka juga diberikan kesuksesan? Diberikan kesuksesan. Tetapi ketika abang seorang Kristen berdoa, ya Allah saya pengen mobil, ya Tuhan saya pengen mobil. Seorang Mahadewa berdoa, ya Tuhan saya juga pengen mobil. Ternyata abang yang diberikan mobil, sementara seorang Mahadewa tidak diberikan mobil. Apa itu menandakan Tuhan apa itu menandakan Tuhan abang itu yang benar? Oh enggak, bukan seperti itu Bang. Kalau abang mau bicara mujizat, mari kita masuk ke belakang Bang. Kita lihat mujizat-mujizat para nabi. Kami mengakui Bang. Jangan. Kita nggak bisa melihat yang di depan mata, yang nggak di depan mata dari kitab yang udah lewat, dan itu tuh ya spektakuler betul. Yesus pun spektakuler, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh. Baik, sekarang mari kita uji Bang ya, kita uji ya mujizat para nabi ya. Setuju Bang ya? Baik. Di dalam Islam Bang, kami percaya dengan yang namanya mujizat. Nabi Musa alaihissalam diberikan yang namanya mujizat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki yang namanya satu tongkat, di mana tongkat itu bisa membelah lautan. Kami percaya Bang. Mujizatnya Nabi Sulaiman memiliki kendaraan dari angin. Mujizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Kami percaya Bang. Tetapi pertanyaannya Bang, semua mujizat para nabi, semua sifatnya sementara Bang. Semua sifatnya kontemporer. Tidak ada satupun mujizat para nabi yang bisa dibuktikan sampai hari ini. Mujizat Nabi Sulaiman memiliki kendaraan, apakah kendaraannya masih ada? Tidak ada. Mujizat Nabi Musa alaihissalam memiliki tongkat, apakah tongkatnya masih ada? Masih ada tidak tongkatnya? Sudah Allah angkat Bang, tongkatnya Bang. Sudah Allah angkat. Kalau misalkan tongkat Nabi Musa masih ada sampai hari ini Bang, saya siap gadai mertua Bang buat beli tongkat Nabi Musa. Nah, mujizat Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Masih ada orang-orangnya Bang sampai sekarang. Saya tanya ke Abang. Masih ada, masih bisa dibuktikan nggak? Ya nggak bisa, nggak ada pernah. Nggak bisa. Baik, stop di situ. Nggak bisa. Jadi semua mujizat para nabi sifatnya hanyalah kontemporer, hanyalah sifatnya sementara. Semua sudah Allah angkat Bang. Bahkan saksi-saksi Nabi Isa alaihissalam pun tidak ada sama sekali. Saya pernah berani mengatakan seperti ini Bang ya. Andaikan Nabi Isa alaihissalam tidak tertulis di dalam Al-Quran Bang, demi Allah Bang, 1% pun saya tidak akan percaya sama Nabi Isa Bang. Tetapi karena Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mujizat para nabi semua sifatnya sementara, hanya satu mujizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Bang. Inilah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di mana buktinya? Pak Alif, tolong buka surah Al-Baqarah ayat 23. Sambil menunggu saya mau coba.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, itu ya. Iya, betul. Fa'tu bi suratim min mislih. Silakan bacakan. Ada aku. Tak bukain dulu. Kita buktikan ya mujizat ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Subhanallah. Nah, inilah 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, sayembara Allah masih berlaku sampai hari ini, Bang Yosep. Andaikan ada di zaman sekarang manusia siapapun juga yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, demi Allah Bang Yosep, saya murtad hari ini. Saya murtad hari ini, keluar dari Islam hari ini. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Kalau Allah sudah menjamin, makhluk mana yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran? Makhluk mana? Kalau Allah sudah menjamin. Apa yang harus ditakutkan sama saya? Sama seorang Mahadewa, apa yang harus ditakutkan ketika Allah berani menjamin seperti itu? Kenapa Allah berani mengatakan seperti itu? Karena Allah tahu otak manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Allahu Akbar. Silakan buatkan ayat semisal Al-Quran. Satu surah, ajak penolong-penolong yang lain. Silakan, dari mulai malaikat, dari mulai jin, tuyul, Mbak Yul, profesor, doktor, lelaki hidung belang kayak Bang Alip, lelaki mata keranjang kayak Bang Handi, kumpulkan semua, kata Allah. Silakan kumpulkan semua. Buat ayat semisal Al-Quran satu surah. Saya murtad hari ini, Mas. Kalau ada yang sanggup. Ini adalah bukti bahwa mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Kenapa? Al-Quran bukanlah pertanyaan. Al-Quran adalah jawaban dari setiap orang yang mencari akan ketuhanan. Al-Quran Nur Karim jawabannya. Silahkan bantah pernyataan saya. Mau tanya Bang. Ya. Nabi Muhammadnya sekarang di mana Bang? Wafat. Nabi Muhammad sudah wafat. Ya berarti kan nggak bisa ketemu kan? Kalau di Kristen tuh ada yang ketemu Yesus dari penampakan. Kita memang nggak bisa buktikan. Tapi di mana gitu? Muhammadnya tuh di mana gitu? Terus pada saat si orang itu bertemu dengan Yesus, yakin nggak itu Yesus? Ya yakin. Atau tidak? Yakin. Dari mana abang bisa tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana abang bisa sampai tahu kalau orang itu bermimpi dengan Yesus, abang terus percaya begitu saja? Kami umat muslim Bang ya, umat yang berakal Bang. Ketika abang mengatakan, Bang Yosef mengatakan, saya kemarin bermimpi dengan Yesus. Apakah kami percaya? Oh, nggak bisa Bang. Kami nggak bisa percaya. Ketika yang namanya umat muslim harus percaya sama orang itu, kami harus lihat track record orang itu seperti apa. Dia boleh bermimpi seperti Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Apakah kami percaya dengan mimpinya Sayyidina Abbas? Tentu kami percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abbas tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Karena Sayyidina Abbas adalah orang yang jujur. Karena Sayyidina Abbas orang yang tidak pernah meninggalkan yang namanya perintah-perintah Allah. Kami percaya. Bagaimana kalau misalkan track recordnya dia adalah seorang pembohong? Apakah kami harus percaya begitu saja? Nanti dulu Bang, ya. Umat muslim tidak seperti itu, ya. Sedangkan Yesus memberikan peringatan, kalau kamu bertemu dengan Yesus, ujilah roh-roh itu. Jangan sampai kamu telan percaya begitu saja. Bahkan saya miris Bang ya, ketika ada orang-orang muslim yang konon katanya mengaku dia masuk ke Kristen karena bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang Bang, yang namanya keimanan tidak bisa itu berdasarkan dari mimpi. Tidak bisa keimanan itu. Oh, ntar dulu. Nggak bisa. Andaikan besok lusa mereka bertemu dengan Krishna, Brahmana atau Siwa, tentu mereka harus pindah ke Hindu. Betul Bang? Jadi yang namanya keimanan jangan sampai berdasarkan mimpi. Keimanan jangan sampai itu halusinasi. Begitu Bang. Tapi yang namanya keimanan berdasarkan dari akal. Bang tahu yang Islamic Center terbesar itu yang namanya, aduh siapa ya lupa. Hajah Ketua Islamic Center pindah agama Kristen Mas Nita Sara siapa ya lupa. Bentar nih saya lagi cari di YouTube. Bang Andi tahu kenal Bang Andi? Ini saya nggak bisa buka ya ininya. Apa itu? Buka celana? Gimana? Bisa buka aja celana Mas. Buka kamera, buka kamera. Oh, buka kamera. Saya bisa ya.
Dewa lihat pengikutnya berapa? 120 belum bisa, 190. Ya, ini Iwan Pilah ada 4.000 memandang di sini ya, 4.800. Silakan di follow Bang Yosep. Bang Yosep pengen open cam. Mas Silakan Nita di follow. Saradinata Haja, ketua Islamic Center, pindah agama Kristen. Dia bilang ketemu Yesus saat mau bunuh diri, udah mau minum racun dan mau minumkan anak-anaknya. Dia ketemu Yesus. Kamu ikut aku, ya, ikut ke rumahku besok. Aku akan ubahkan hidup kamu. Coba cari aja. Terus kenapa kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Loh, Baik. saya nggak ngalamin. Loh, saya nggak ngalamin. Saya nggak percaya. Bang Yosep, Bang Iya, Yosep. iya, iya. Tadi kan Kalau yang ngalamin sesuai. mereka, saya mah cuma dengar doang, gimana bisa percaya? Gitu. Baik, saya Bang Yosep. Bang Yosep, tadi kan saya sudah mengatakan kepada Bang Yosep, yang namanya keimanan jangan berdasarkan mimpi. Pada saat orang itu pindah agama, konon katanya pindah agama, dia bertemu dengan Yesus, dia langsung masuk Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan pada saat itu dia bertemu dengan Brahma, Krishna atau Siwa, berani nggak dia pindah ke Hindu? Ya Berarti paling dia harus pindah ke Hindu. Pindah Betul? pasti. Nah, inilah yang artinya keimanan berdasarkan mimpi. Nggak bisa seperti itu, Bang Yosep. Keimanan itu jangan berdasarkan mimpi, tetapi yang namanya keimanan berdasarkan dari kestabilan pada saat akal kita itu difungsikan. Itulah keimanan. Ya, nggak bisa seperti itu. Sedangkan saya tidak tahu, tidak mengenal orang-orang seperti itu. Bang Andi mungkin kenal, Bang Kores? Bang Ini nggak Kores? bisa dibuka sih ya. Aduh, nggak bisa dibuka. Namanya siapa? Atas nama siapa? Hajah, ketua Islamic Center terbesar di Indonesia. Waduh, Hajah ya. Sebentar coba. Bang Ali Mas bisa. Nita Saradinata kalau nggak salah. Apa itu? Kenapa itu? Pukul Coba, aja. Bang Kores. Coba Bang Kores, kenal dengan orang-orang itu, Bang Kores? Siapa tuh? Coba sebutkan. Katanya dia ketua Mualaf Center. Bukan, Jakarta, ketua ya? Islamic Center pindah agama Kristen. Islamic. Hmm. Siapa namanya? Siapa ya ini? Bentar. Siapa? Islamic Center itu apa? Saradinata. Nih saya lagi nyari apa sih kayak gini. Sarah Nita. Saranita Rusadi. Itu Paramita itu. Oh iya. Dalam nama Yesus kami. Amin. Nah, Ibu, ini saatnya waktu saya berikan kepada Ibu untuk bercerita kepada kami seluas-luasnya dan selengkap-lengkapnya. Baik ya, Bu, silakan. Ya. Oke. Salam untuk pemirsa yang ada di rumah. Tadi saya Kedengeran nggak, Bang? Kedengeran cuma ganggu. Coba Bang Kores pelajari, coba. Pelajari. Oh, kesaksian ketua Islamic Center gitu ya. Ya, ya. Hajah ketua Islamic Center Mas Nita Saradina Sahayu. Islamic Center apa? Kenapa? Ini nih fotonya ini bukan. Mana saha? Center terbesar loh se-Indonesia. Besar di mana? Islamic Center itu apa? Ya, jadi satu tempat yang khusus Islamik, semuanya tuh Islamik. Dia mau bangun rumah sakit, ada sekolah, ada apalagi lah pokoknya. Gini, Jakarta Islamic Center ada, Jakarta Islamic Center gitu. Mualaf Center Indonesia ada. Islamic Center apa? IC. Ya, Coba, Bang, ini kegiatan benar. Islam sebenarnya. Di mana coba? Di situ di mana? Kami nggak kenal itu. Kami nggak kenal. Gini Joseph ini ya, ini gue kasih tahu perbedaan antara orang yang masuk Islam dan orang yang masuk Kristen ya. Orang yang masuk Islam, semua KTP-nya dipang-pang di publik. Orang yang masuk Islam. Tapi kalau orang yang masuk Kristen, KTP-nya entah raib di mana itu ke laut, KTP-nya semua. Gitu Joseph. Jadi kamu yang kayak gini-gini nggak ini sih, nggak reken.
Tapi Iya, kalau- kesaksiannya tuh luar biasa. Dia ketemu Yesus, diubahkan dari bangkrut, mau bunuh diri. Skrip. Astaga. Berarti pada saat itu Yesus Tuhan berarti ya, ketemu sama Tuhan ya. Ya gini Bang, ini kesaksian-kesaksian gini tuh yang sangat salesman tingkat dewa Bang. Di Kristen tuh semua luluh Karena semuanya. gini, posisinya gini Joseph, ini gua kasih paham ya. Kesaksian-kesaksian yang dipublish oleh siapa namanya, oleh kaum Kristen itu hanyalah untuk menjaga agar jemaatnya tidak kemana-mana, penghiburan iman bagi jemaatnya gitu. Sedangkan orang-orang yang Islam yang ngerti, ya kita cuma senyum-senyum aja, bertoleransi. Yang nggak ngalamin pindah, itu. Yang nggak ngalamin mujizat pindah sekarang, itu dia. Yang nggak ngalamin, ya intinya kan gitu. Kalau misalnya kita lihat perbedaannya. Berikutnya tadi soal KTP. Yang kedua begini, mualaf mostly kebanyakan karena membaca ayat. Oh iya, tercerahkan. Oh iya ya, ada ayat begini. Oh iya ya, di Islam begini. Yang kedua karena melihat akhlak Islam. Itu kalau yang masuk ke Islam. Yang masuk ke Kristen, perhatikan, mimpi ekonominya menjadi baik, mendapatkan istri-istri dan suami-suami. Nggak pernah soal ayat-ayat. Pasti, wah, saya ketika tidur melihat Tuhan datang ke kamar saya. Gitu dia. Itu perbedaannya gitu. Jadi sakit disembuhkan, kanker sembuh. Kanker sembuh gitu. Jadi berbarengan nih, ada kesaksian orang masuk Kristen kankernya sembuh, ada ini kitabisa.com orang Kristen minta disumbang supaya kankernya sembuh. Nah, ini kan kok begitu? Kok begitu? Yesusnya Gitu pilih loh. kasih. Yesusnya pilih kasih, yang satu disembuhin, yang satu kagak. Ya nggak disembuhin, yang nggak disembuhin akan mualaf ya, akan keluar dari kekristenan gitu namanya. Kebal. Justru gini lah, macam gitu lah. Bang Gores begini ya. Pada saat katanya orang masuk Kristen, dia bermimpi ketemu Yesus. Nggak adil amat ya. Sementara para pendeta Katolik tidak pernah tuh mengaku ketemu Yesus. Itu dia. Adil ya? Itu dia. Kenapa? Mutinya yang muncul itu kepada para pendeta dulu, orang-orang yang taat dulu, kepada pastor, kepada pendeta diperlihatkan Yesus. Itu kami setuju, gitu kan? Tetapi yang bingung itu orang-orang tertentu gitu. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristen tiba-tiba ketemu Yesus. Kan ini aneh, ini rancu gitu. Enggak aneh. Nah, ini karena masih bela kantongnya aja ya. kantongnya ketebelan. Kalau kantongnya kosong gak akan diketemuin Yesus. Kalau kantongnya tebel gak akan datang Yesus ke mereka. Duit dari jemaat dimakanin. Waduh. Justru kalau saya pribadi mimpi ketemu Yesus, saya ajak debat. Bang Kores, lu apa kabarnya? Ya perpuluhan wajib. Saya kalau telat ditelepon kayak debt collector, ada janji iman telat 1 bulan ditelepon. Kamu udah janji sama Tuhan. Kalau kamu Tuhan akan mending kami di pinggir jalan. Kantongnya ketebelan. Kalau kantongnya iya. Yesus datang, jamin. Jangan terlalu jujur Bang Yosef. Jadi mending mana? Mending di Japri atau ada jaring-jaring di tengah jalan? Mending mana? Dulu ingat ya Pak Yosef ya. Saya ada cerita kayak gini. Pak Yosef, saya ada cerita kayak gini ya. Ya gimana? Pernah pendeta itu dia berkhotbah ke jemaat ya. Pendeta mengatakan kepada jemaat, hati-hati katanya. Jalan menuju surga itu sempit. Jalan menuju surga itu berliku-liku. Jalan menuju surga itu jalannya itu nanjak atau gimana lah. Tiba-tiba salah satu jemaatnya bilang, Pak Pendeta, bukankah kami tiap hari bayar perpuluhan? Kenapa jalannya belum diperlebar? Katanya. Ini fakta loh ini. Ini cerita fakta ini. Tiap bulan bayar perpuluhan ya kan? Kenapa jalannya masih sempit? Mestinya perlebar. Begitu. Yang dilebarin kantong saya sama celana itu saya. Pak Andi tadi dulu belum? Andi. Kantong dompet saya dilebarin. Kalau makanya mungkin kepada Pak Andi gendut. tadi. Maaf.
Saya anulir. Bentuknya lebih besar daripada jemaat. Begitu saja. Waduh. Ini yang ngomong Kristen sendiri ya, masih Kristen sampai detik ini masih Kristen gitu. Jadi ya KTP saya masih Kristen dan kalau tidak ada perubahan saya akan keluar. Kalau Yesus sendiri tidak menemui saya secara pribadi mana yang benar, Isa atau Yesus, dan kenapa harus berubah Alkitab, saya akan keluar. Oh, nggak bisa bang, nggak bisa. Coba gue recordin dulu, coba gimana tadi? Coba. Saya masih KTP-nya Kristen. Oke. Saat ini saya mencari kebenaran. Yesus itu bisa menampakkan dirinya kepada beberapa orang, tapi tidak ke semua orang. Saya mau tahu Yesus itu Isa Al-Masih yang adalah Tuhan atau Nabi, ya, yang memberikan mujizat kepada orang-orang tertentu atau kepada semua orang. Kalau misalkan ini hanya hoax, hanya suatu konspirasi besar, ya saya akan keluar dari kekristenan. Tapi menurut logikamu gimana bang? Ketika Tuhan menampakkan dirinya hanya segelintir orang, bagaimana orang yang lain gitu? Ya ada yang dapat. Saya tadi kan bilang ada yang dapat, ada yang nggak dapat, gitu. Kalau yang nggak dapat ya boleh jadi mualaf. Adil nggak gitu, Tuhan tuh? Ya nggak adil. Ya itu maka. Astagfirullahaladzim. Bang, kalau Bang Yosef ini kalau di gereja itu disebut domba bukan bang? Domba bulu tebal yang di bulunya tebal. Kalau pendetanya itu apa bang? Gembala bukan? Gembala. Iya, gembala. Mestinya bang ya, coba abang berpikir seperti ini bang. Semestinya yang memberikan rumput itu gembala kepada domba, apa domba kepada gembala bang? Ya mestinya gembala menyediakan kepada domba dong. Gembala kepada domba, betul? Tapi ini kenapa yang memberikan rumput itu malah dombanya kepada gembala? Salah, yang memberikan bulu dombanya kepada gembala, dicukurin tiap bulan, bukannya 10%. Oh iya. 10%. Begitu loh, Bang. Jadi kalau telat bayar, bentar. Kalau telat bayar, ditelepon kayak debt collector. Halo, Pak. Mati gitu. Belum bayar, Bapak di surga sudah menagih. Jangan dibuka kali Bang Yosef, hancur portfolio nanti. Coba gimana biasanya kalau ditelepon atau di chat itu gimana kata-katanya gimana biasanya? Shalom, Mbak Yosef, apa kabar? Baik, ini sudah tanggal segini Pak, bagaimana dengan perpuluhan, dengan janji iman Bapak? Saya ada halangan Pak, kemarin saya dapat COVID Pak, dapat ini, saya harus bayar, tapi kan ini udah janji Pak. Kalau misalkan Bapak berjanji, itu ada ayatnya loh Pak, kalau mengingkari. Ya saya tidak. Pandai kali pendetanya. Dalam kondisi ini, Anda berbeda dengan debt collector. Aduh, sakit. Gitu. Kenapa harus ditagih lagi dari gereja, bukannya gereja bantu gitu loh? Maksudnya begitu Pak. Gitu. Nah, itu yang benar Pak ya. Sekarang yang benar itu Pak ya. Gembala memberikan rumput kepada domba. Itu yang benar Pak. Jangan dombanya yang memberikan rumput kepada gembala. Jadi tidak heran banyak yang namanya domba yang kurus. Yang kurus banyak. Yang kabur banyak. Kemarin saya lihat yang Mongol di gereja setan atau di satanik ya, orang yang ngundang dapat 500.000 satu kepala. Kita penginjilan nggak dapat 500.000, padahal udah banyak yang diinjilin gitu. Gereja kenapa nggak kasih duit? Kalau misalkan kita dapat berbuah, bisa membawa orang, kasihlah duit kayak gereja setan gitu loh. Kenapa nggak harus praktekin mereka gitu loh? Nggak bahaya tah? Nggak ngerti, dia yang ngomong. Dia yang ngomong balik bukan? Enggak, berarti ini ada kepahitan dalam apa ada kepahitan dalam hubungan Pak Yosef dengan gereja gitu. Sendiri Bang. Kasih. Bisa dia sendiri nih Bang. Jadi udah mau pahit sama gereja, Yesusnya nggak pernah nongol lagi mau di kehidupan nyata atau di mimpi. Aduh, susah. Apa bener lah Bang Joseph. 70 mau naik 70. Ini 70 nih, udah cocok juga nih 70. Bang Hani kemana? Coba, suruh debat sama Pak Yosef coba. Enggak, kalau 70 tuh sama juga, dia nggak menuhankan Yesus juga. Tapi dia mentoknya di Unitarian dia. Saya sudah berapa kali diskusi bareng dia, Bang Dewa, di rumah saya. Iya.
Dia juga nggak menuhankan Yesus juga dia. Oh subhanallah. Artinya ketika seseorang tidak menuhankan Yesus, dia itu Muslim. Cuma sayangnya belum Islam. Itu saja. Beda ya antara Tuhan dan Tuhan. Kalau Lord Jesus sama God Jesus tuh beda, Bang. Lord Jesus in the name of Lord Jesus, bukan in the name of God Jesus, bukan Bang. Tuhan, saya masih bilang itu Tuhan. Tuhan itu di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, batas Tuhan Raja Daud. Iya. Seperti itu, Bang. Tadi aku di mana ya Bang Kosyap? Aku tadi sama siapa ya? Sama menjelaskan apa sama siapa? Memang agak gabrul Bang. Tuhan dengan nama nggak bisa bedain. Nama itu apa, Tuhan itu apa? Nah nggak bisa bedain. Karena Pusing gini, Bang. aja sih. Tuhan masih bilang, hai Bani Israel, Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, masih bisa karena dia Tuhan, di atas Tuhan ada Tuhan, masih oke, gitu Bang. Nah, kata Allahnya tuh kok dari mana Bang? Sedangkan kan framing ini Bang, framing orang Kristen kan Markus mengatakan Islam itu kan ada abad ke-7. Nah, ya dinyatakan Islam mah mencamplok Bible kalian kan gitu. Sedangkan nama Allah berasal dari bahasa Arab kan gitu. Bang Yosef ini sudah menerapkan konsep yang benar dari kaidah bahasa. Jadi kita tidak diperdebatkan dari segi itunya. Itu dari Syelaber, Bang, Markus 12 ayat 29, tapi dirubah sama LAI jadi Tuhan Allah. Padahal awalnya Allah atau Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha. Cocok diadu nih Bang sama Kristen yang lain. Nah ini aku mau wawancara ya. Jadi ini aku mau mempertegas dulu. Yosef sekarang umur berapa? 38 ada? Iya, 38. Oke, dari umur kita anggaplah manusia udah punya kesadarannya itu dari umur 5 tahun lah ya. 5 tahun sampai 38, 33 tahun nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah lihat muka Yesus. Lihat di dinding, di film, Waduh. ada yang gondrong. Saya ketemu Yesus. Tapi rambutnya cepak. Percaya nggak? Dalam mimpi saya. Lah itu udah ketemu. Habis dari salon itu. Acil. Aku pernah. Daftar Abri kali dia. Saya tanya. Kok bisa cepak gitu Yesusnya? Saya tanya. Tuhan Yesus kenapa ganti rambut? Cepaknya kayak tukul, mirip banget. Kenapa Tuhan? Tukul ya. Ya bosen aja 2000 tahun gondrong, bosen. Enggak, ini beneran atau gimana ini? Ini beneran serius? Saya mimpi. Silakan mimpi. Percaya atau tidak? Ya lu gak aja bisa nabi kok dari mimpi. Kronologis mimpi abang itu. Iya karena mimpi nggak bisa Bang Joseph, dibuktikan, Bang. lu gak aja juga mimpi. Bang, mimpi itu nggak bisa dibuktikan. Pengalaman pribadi tidak bisa dibuktikan. Tapi itu jadi dipercaya dan jadi bahan suatu salesman yang luar biasa tingkat dewa. Sementara yang tidak ngalamin gimana? Kecewa kan? Iya. Itu loh. Gambaran. Ikhwan ini salah ya, bukan cepak abri ya. Tadi Joseph bilang cepak tukul ya. Tukul. Agak lain mimpinya ini. Itu kayak gitu mirip banget. Itu mimpi dulu. Tapi itu percaya nggak? Nggak bisa karena saya cuma pengalaman saya doang yang melihat Yesus seperti itu. Nah tapi Yosef gimana setelah mimpi itu, percaya nggak kalau itu Yesus yang cepak itu? Enggak lah. Oh enggak ya, nggak percaya. Oke. Apa yang kita bisa percaya gitu kan? Itu hanya mimpi bolong gitu. Oh I see. Oh, ya, logikanya kuat ini, keren. Nah kalau 70 kali 7 gimana? Pernah? Umur berapa umur? Umur 38. 28. Bukan ini 70 kali 7, 38 juga. 28. Oh 28, oke. 5 tahun, nah 23 tahun pernah ketemu Yesus? Pernah, tapi ini agak beda ini mimpi. Nah coba. Halo. Iya. 70 kali 7 itu pengampunan. 7 kali 70 kali. Ya, benar, pengampunan. Iya. Ya itu kan perintah Yesus.